birokrasi kita ini birokrasi rimba raya. Tidak ada kepastian hukum yang jelas. Bahkan untuk satu perkara saja bisa ribut tuh. Ya kan? Apa misalnya tuh? Mayor Teddy misalnya. Kan jelas-jelas itu melanggar undang-undang TNI nomor 34 kan. Tapi kan kita kan nggak peduli. Ya kan? Sudahlah, sudah kita win-win solution aja, didiamin aja. Tapi soal tadi itu saya tertarik. Hari pertama sudah bisa bekerja. Bung Igor, Anda punya pendapat soal itu? Hari pertama harusnya sudah bisa bekerja, di 3 bulan bisa dinilai. Jadi saya mau jawab Bang Refli dulu ya. Soal yang mana nih? Yang tadi pertanyaannya Oke, baik. Mas Aiman. Enggak semuanya negatif ya. Misalnya transisi Pak Prabowo, transisi Pak Jokowi ke Prabowo itu yang paling mulus. Sepanjang sejarah Indonesia. Dalam sejarah Indonesia. Ya kita tahu lah ya. Ada G30 SPKI, lalu juga ada demo mahasiswa waktu Tapi itu. 2009 saya ingat juga mulus juga. Mohon maaf, 2004, ada 2004 juga mulus juga. Ada demo. Tapi itu keliru juga. Kan saya kan tidak bilang semuanya negatif. Saya bilang tergantung kita mau melihat dari sisi negatif, positif, ya kan? Optimis, pesimis. Jadi nggak bilang saya semuanya negatif. Enggak. Saya pernah ya nonton dalam perjalanan ke sini, saya nonton tuh YouTube-nya Bang Refli. Ya. Bahkan Bang Dasko aja dikritik. Yang saya heran ketika saya mengeluarkan kata-kata bahwa transisi itu mulus, itu karena perannya dia. Ya, bahkan saya menyimak tuh podcastnya Bang Refli, itu bedanya Bang Refli, saya sama Anda. Anda nggak pernah ngelihat saya sering ngelihat Anda. Nah, saya Anda ya kan? Anda kan misalnya mengatakan Fadlizon misalnya. Fadlizon gagal. Ya karena dia mengkritik Pak Jokowi. Pak, Begini, saya kira nggak fair dia. Karena begini, kalau dia misalnya membahas podcast saya itu ada 12.500. Kan begitu? ya. Seharusnya kalau membahas, bahas tema hari ini, apa yang saya ucapkan saat ini. Kalau enggak kan nanti, kalau gitu Ya, tapi Anda tadi kita mengatakan buka. Mayor Teddy ya kan. Itu Ya kan sebenarnya saya ngomong hari Ya. ini Mayor Teddy, oke. Tapi Dasko Oke, saya nggak ngomong. dengan pertanyaan Mas Aiman ya. Tiba-tiba kok Dasko ini, Pak? Ya, Anda Adidas juga? Ya tadi bukan, tadi soalnya Kalau Anda Anda menyebut Adidas juga beberapa ya, hal. saya menyerah, ya kan? Apa itu? Ya kan? Anak dusta Enggak, irama karena Anda kan mengkritik semuanya gitu. Misalnya tadi Mayor Teddy, lalu tentang dengan Yandri ya kan, dengan ini dan sebagainya. Ya, saya kan memberikan contoh, ya kan? Contoh dalam 10 hari itu, kalau kita mau mengevaluasi pemerintahan ini nggak bisa, baru 10 hari. Nah, cuma kalau dipaksa Aiman untuk menilai, kan saya bilang ada beberapa hal. Ada Mayor Teddy, ada Yandri, ada Yusril, ada siapa lagi, Natalius Pigai dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mengatakan a final say terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. It's too early gitu. Iya, too early, hanya karena 10 hari. Gitu loh. Kecuali kita debat certain case misalnya. Apakah pengangkatan Mayor Teddy bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Nah, itu kalau kita bisa pukul-pukulan. Karena itu one case. Tapi kalau dibilang bagaimana kabinet merah putih ke depan, evaluasi 6 bulan dan lain sebagainya. Saya kira too early kalau kita mengatakan pemerintahan ini bagus atau tidak. Even Anda bilang bagus, saya bilang tidak bagus atau sebaliknya. Itu nggak bisa mengatakan bahwa itulah a final judgment. Karena belum apa-apa. Alasannya Bang Refli ya, karena Prabowo tuh terpilih 1 putaran. Jadi ekspektasi publik itu tinggi sekali. Ya, 58,2%, 96,7 juta 1 putaran. Nah, itu sebab yang temanya kali ini relevan. Tapi saya ingin mengatakan, menjawab Bang Aiman, itu ada 2 hal. Problem kabinet Prabowo nanti ini ya, itu satu faktornya adalah faktor loyalitas. Pertama, ya banyak menteri ya politik akomodatif lah dari Pak Jokowi. Maksudnya loyalitas gimana nih? Loyalitas itu Mereka nggak loyal gitu? enggak, kan loyalitas itu ya kan Pak Prabowo mengatakan salah satu faktor yang penting itu loyalitas. Iya. Tapi kita tidak bisa mengharapkan loyalitas yang misalnya begini, Mas Aiman ya. Dulu dia pendukung Jokowi, ya. Prabowo ini kalah terus 2 kali berturut-turut dalam sebuah pemilu ya. Tapi dia setia di jalur demokrasi konstitusional. Walaupun Pak Ubaidillah Badrun mengatakan HAM lah segala macam, tapi dia setia di jalur demokrasi konstitusional, nggak kudeta.
Ya, dia percaya dengan demokrasi karena demokrasi lebih banyak manfaatnya. Terpilihlah dia satu putaran. Nah, konteksnya ketika dia kalah ya bertahun-tahun yang lalu itu sekarang banyak juga kayak Nul nih ya, misalnya kayak gitu ya. Dulu kan mengatakan Pak Prabowo ini siapa ya, tadi Budiman Sujatmiko. Itu problem loyalitas. Jadi sebenarnya mereka mendukung Pak Prabowo karena menurut saya di-endorse oleh Pak Jokowi. Oke. Yang kedua, faktor loyalitas itu terkait Itu perlu dengan- kita tanyakan ke Noel tuh. Nah, iya enggak. Kan misalnya begitu Ada di ya. sini. Di endorse nggak? Gitu Anda ya? mendukung Prabowo karena Jokowi atau memang bagaimana? Seperti pertanyaan. Iya, satu itu. Ini ada Bang Panel juga. Nah, kayak Ojo. Bang Panel Barus ya dulu. Tanyakan. Yang kedua, di kubunya Pak Prabowo itu ada orang-orang yang memang percaya pemikiran dan leadershipnya Pak Prabowo sebagai presiden yang layak jadi presiden maksudnya. Nah, ini lebih konstan, faktornya afektif. Nah, yang pertama tadi faktornya politik karena endorse dari Pak Jokowi. Ini nanti saya prediksi Ya. bisa kisruh. Yang kedua nanti problem keselarasan ya antara janji dengan kampanye. Tapi saya yakin itu dulu Mas Aiman. Gitu. Jadi faktor loyalitas ini menjadi salah satu instrumen Antara politik dan ideologis gitu. ya yang nanti Bang Refli nanti 100 hari ya akan dievaluasi sama dia. Ya sudah. Nah, itu kena tuh. Tapi ntar ini saya harus fair juga nih karena tadi menyampaikan soal politik ideologis dan Ternyata dia lebih keras dari saya. karena Bung Noel tadi sempat disebut juga. Jadi Bung Noel itu di-endorse yang kemudian nanti bisa bermasalah di kemudian hari. Ini harus saya berikan kesempatan buat Bung Noel menjawab itu. Karena Bung Noel disampaikan kan dulunya ke Pak Jokowi, tiba-tiba ke Pak Prabowo karena endorsan Pak Jokowi. Ya, beda dengan Sugiono. Saya kasih Ya, tahu kader ideologis. Gerindra. Jelas dia nggak mungkin, dia konstan tuh, dia akan loyal gitu. Gitu. Kalau Nul ini kan saya Bang percaya Hendarson dia juga omongan dia loyal nih. misalnya pernah jadi komisaris saja dia mundur. Saya seneng tuh. Dia orangnya punya prinsip ya gitu. Tetapi ada bedanya antara Nul gitu dengan misalnya Sugiono sebagai Menlu sekarang ya. Itu kalau itu saya percaya gitu. Atau Safri Samsudin. Emang kenapa nggak percaya sama Bang Noel? Enggak. Ya karena dia dulu pendukung kalau kita kan begini Mas Aiman ya, kalau kita ngelihat faktor menteri itu kan pertama ya, who are you? Siapa dia? Bagaimana rekam jejaknya? Ya, siapa sih dia ini gitu. Kita lihat rekam jejaknya. Habis gitu what have you done? Apa yang sudah kamu lakukan untuk republik ini? Lalu what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Itu sebenarnya seleksi Meskipun Bang Noel kan bukan baru kemarin sore juga, udah berbulan. Oh iya, sekarang dia jelas mendukung. Tapi saya ingin mengatakan, kalau mengatakan loyalitas itu ada dua. Sama parpol yang berkoalisi dengan Pak Prabowo sekarang ada dua. Yang berkoalisi sebelum Pilpres dan yang sesudah Pilpres. Nasdem itu saya angkat topi. Ya, dia berkoalisi tapi tidak mau masuk ke kabinet. Kan begitu. Mungkin PDIP juga. Jadi faktor loyalitas ini menurut saya akan menjadi lebih beban. tegasnya kita beri kesempatan kepada Noel untuk menjelaskan posisi dia. Ya, akan jadi beban. Oke, baik. Nanti saya akan beri kesempatan pada Bung Noel. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.